Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Den Putra dengan NIM E1 E1 24027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Implementasi Aljabar Linear dalam Sistem Deteksi Wajah menggunakan Prinsipal Komponen Analisis. Langsung saja ke pendahuluannya. Pada era digital saat ini, teknologi pengenalan wajah sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Contohnya seperti fitur face unlock pada smartphone, sistem keamanan berbasis biometrik, hingga pengawasan melalui kamera CCTV. Yang menarik adalah di balik kecanggihan sistem deteksi wajah ini terdapat dasar matematis yang sangat kuat, yaitu aljabar linear. Aljabar linear membantu dalam mengolah data gambar menjadi informasi yang bisa dipahami oleh komputer, seperti mengenali wajah seseorang. Salah satu metode yang digunakan dalam sistem ini adalah Principal Component Analysis atau PCA, yaitu teknik yang mampu menyederhanakan data pada gambar dengan cara mengekstraksi fitur-fitur yang penting. Langsung saja ke pembahasannya, deteksi wajah dalam pemrosesan gambar digital. Deteksi wajah adalah proses mengenali keberadaan wajah manusia dalam citra atau video. Sedangkan secara teknis, gambar digital terdiri dari piksel yang tersusun dalam bentuk matriks. Karena bentuk data gambar berupa matriks dan vektor, maka aljabar linear sangat relevan digunakan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah Principal Component Analysis. Berikut tahapan deteksi wajah menggunakan PCA yang umum digunakan, yaitu ak- akuisisi gambar wajah, lalu konversi ke grayscale dan standarisasi ukuran. Selanjutnya representasi gambar, representasi vektor wajah sebagai vektor kolom dan piksel. Selanjutnya sentralisasi data, yaitu mengurangi rata-rata dari setiap vektor wajah. Yang selanjutnya membentuk matriks kovariansi, lalu menghitung eigenvektor dan eigenvalue. Selanjutnya proyeksi gambar uji ke ruang eigenface, lalu dibandingkan dengan dataset untuk klasifikasi. Metode ini sangat efektif dan digunakan dalam berbagai aplikasi nyata seperti sistem keamanan, pengawasan cerdas, dan autentikasi perangkat. Kelebihan utamanya adalah efisiensi komputasi, akurasi dalam kondisi terkontrol, dan dasar matematis yang kuat melalui konsep-konsep aljabar linear seperti matriks vektor dan transformasi linear. Selanjutnya kita masuk ke prinsipal komponen analisis atau PCA. PCA adalah metode reduksi dimensi yang digunakan untuk menyederhanakan data wajah yang kompleks tanpa kehilangan informasi penting. Setiap gambar wajah terdiri dari ribuan piksel dan jika diproses langsung akan berat secara komputasi. Dengan PCA, hanya hal-hal penting atau fitur penting seperti mata, hidung, dan mulut yang diambil. Kalau dalam konteks deteksi wajah ini. Di sini tahapan PCA dalam deteksi wajah. Ada akuisisi dan pra pemrosesan. Gambar wajah di sini tuh gambar wajah dikumpulkan dan diubah ke grayscale atau skala abu-abu. Lalu distandarkan ukurannya, misalnya menjadi 100 kali 100 piksel. Selanjutnya representasi gambar sebagai vektor. Gambar diubah menjadi vektor satu dimensi. Misalnya gambar 100 kali 100 menjadi vektor dengan 10.000 karena 100 kali 100 adalah 10.000. Hmm, Yang ketiga, sentralisasi data. Semua vektor dikurangi dengan rata-rata piksel agar data berpusat di nol. Ini penting untuk mengidentifikasi arah variansi terbesar. Yang keempat, perhitungan matriks kovariansi. Matriks ini menunjukkan hubungan antar piksel dalam dataset. Matriks ini juga yang menjadi dasar untuk menemukan pola dominan. Yang kelima, pencarian eigenvector dan eigenvalues. Proses ini menghasilkan vektor dan nilai yang menunjukkan arah dan besarnya dalam
variasi dalam data. Selanjutnya pembentukan eigenvalue. Eigenvektor dan dengan nilai terbesar dipilih dan divisualisasikan sebagai pola wajah umum atau disebut eigenvalue. Nomor 7 itu proyeksi wajah ke ruang eigenvalue. Nah, gambar uji diproyeksikan ke ruang eigenvalue menggunakan transformasi linear menghasilkan data berdimensi rendah. Yang ke-8 itu klasifikasi dan deteksi. Hasil proyeksi dibandingkan dengan wajah yang sudah dikenali menggunakan jarak Euclidean atau metode-metode lainnya. Baik, langsung saja ke studi kasusnya. Dalam studi kasus ini eh, kita akan membahas tentang deteksi wajah menggunakan prinsipal komponen analisis atau bagaimana cara mendeteksi keberadaan wajah dalam sebuah gambar dan merepresentasikannya secara efisien agar bisa digunakan untuk keperluan deteksi atau klasifikasi. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu pembentukan matriks data. Eh, Langkah ini membentuk matriks data dari gambar wajah. Misalkan kita memiliki gambar wajah dengan ukuran 64 kali 64 piksel. Karena gambar ini adalah dua dimensi, kita ubah terlebih dahulu menjadi vektor satu dimensi, yaitu 4096 karena 64 kali 64, 4096. Jika kita memiliki 100 gambar wajah, maka kita akan menghasilkan sebuah matriks data berukuran 100 kali 4096, yang dimana setiap baris merepresentasikan satu gambar wajah dalam bentuk vektor. Baris ini yang 100-nya, sedangkan kolom yang 4096. Kolom ini mewakili nilai intensitas piksel tertentu yang sama posisinya pada semua gambar. Setelah kita memiliki matriks data, langkah berikutnya adalah melakukan sentralisasi data atau yang disebut juga dengan mean centering. Caranya itu hitung rata-rata dari setiap kolom. Artinya kita hitung rata-rata dari setiap posisi piksel di seluruh gambar. Lalu kurangi dengan setiap nilai piksel pada kolom tersebut dengan rata-ratanya. Tujuan dari sentralisasi data ini adalah untuk memindahkan pusat data ke titik nol agar PCA dapat dengan efektif menemukan arah variasi data yang paling signifikan. Setelah data disentralisasi, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu menghitung matriks kovariansi. Matriks ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar piksel gambar. Matriks kovariansi memberikan informasi mengenai seberapa erat perubahan satu piksel berhubungan dengan piksel lainnya. Dari matriks kovariansi ini kita kemudian melakukan proses dekomposisi agent untuk mencari eigenvektor dan eigenvalue-nya. Eh, Perlu kita ketahui eigenvektor adalah vektor arah dari variasi data terbesar, bisa dibilang sebagai pola utama yang menggambarkan perbedaan wajah antar individu. Sedangkan eigenvalue adalah ukuran seberapa besar variasi data dijelaskan oleh setiap eigenvektor tersebut. Di sini kita menyusun semua eigenvektor berdasarkan besar nilai eigenvalue-nya, dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Karena semakin besar nilai eigenvalue-nya, maka semakin penting kontribusinya dalam menggambarkan karakteristik data wajah. Selanjutnya itu pemilihan prinsipal komponen analisis. Jumlah eigenvektor yang dihasilkan bisa sangat banyak, tetapi tidak semuanya penting. Banyak dari eigenvektor tersebut itu informasinya tidak penting atau sangat kecil. Oleh karena itu, kita hanya akan memilih sejumlah kecil eigenvektor dengan eigenvalue terbesar, misalnya 100 yang paling atas. Inilah yang kita sebut sebagai eigenvalue. Setiap eigenvalue bisa direpresentasikan sebagai gambar dan menggambarkan bentuk dasar wajah. Secara intuitif, eigenvalue ini menangkap fitur-fitur wajah seperti bentuk mata, alis, hidung, dan garis wajah yang umum di seluruh dataset. Selanjutnya itu proyeksi gambar wajah ke dimensi yang lebih rendah. Tujuannya itu untuk menyederhanakan
representasi wajah asli dari 4096 dimensi menjadi hanya 100 dimensi saja. Langkah ketujuh terakhir, kita gunakan hasil proyeksi ini untuk melakukan deteksi dan klasifikasi wajah. Sini kita bandingkan vektor proyeksi dari gambar uji dengan semua vektor proyeksi yang dari datasetnya. Kita gunakan ukuran jarak Euclidean atau metode serupa untuk mengukur kemiripannya. Jika jaraknya cukup dekat dengan salah satu wajah yang dikenal, maka sistem menyimpulkan bahwa gambar tersebut adalah wajah yang dikenal. Jika tidak, maka bisa disimpulkan bahwa wajah tersebut adalah wajah baru atau tidak dikenal oleh sistem. Melalui studi kasus ini, kita bisa melihat bagaimana konsep-konsep aljabar linear seperti vektor, matriks, transformasi linear, dan dekomposisi eigenspace bisa diterapkan secara langsung dalam teknologi canggih seperti sistem deteksi wajah. Mungkin itu saja bagi saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.